Halo semuanya, perkenalkan nama saya M. Chandra Rudianto dengan NIM 0554919377. Kali ini saya akan membawakan tugas 2 dari basis data, yaitu eh, kita akan membuat RD ini memasukkan ke MySQL MariaDB daripada SMPP. Gitu kan. Kita akan menggunakan SMPP gitu kan, dengan Apache dan MySQL dan menulis semua yang ada di sini. Mari kita mulai dengan start. Di sini ada dua ya paduannya. Di sini paduan mengerjakannya mengacu pada paduan kreatif tersedia. Saya juga punya. Nah, nanti akan ada dua cara, yaitu dengan command line dan GUI. Tanpa lama-lama kita langsung arahkan ke command line. Kita cdc sampai MySQL dan B. Lalu kita execute MySQL. Kita sudah masuk ke dalam RDB-nya. Dan kalau untuk mengecek di web, kita bisa menggunakan IP localhost ya. Min dan kita seperti langsung. Kalau kita show database yang di sini akan ditampilkan sama dengan sini. Ibarat saya database rumah sakit. Nah, langsung kita show. Di sini sudah rumah sakit, di sini belum. Gimana cara ngeceknya? Ya, kita refresh. Nah, ada rumah sakit. Lalu kita use rumah sakitnya. Kita sudah masuk di rumah sakit, yaitu masuk di sini. Di sini masih kosong ya, nggak ada table. Maka kita akan create tabelnya. Create table pasien. Kita akan buat pertama dengan ID pasien itu INT3. Jadi ID pasien hanya akan menampung huruf angka ya, dengan jumlahnya cuma maksimal 3. Kita gunakan ini sebagai primary key dan auto in. Lalu pasien di sini apa aja? Di sini ada yang namanya di pasien, lalu nama pasien. Tentukan variabel karakter dengan 30 jenis kelamin. Sama juga variabel karakter, namun kita akan gunakan hanya satu aja, yaitu antara 1 dan 2. 1 adalah laki-laki dan 2 adalah perempuan. Kita lanjut ke penyakit. Di sini nggak ada ya penyakit, kita kan saya tambahkan aja karena kita kan sedang buat rumah sakit ya. Kita kasih pasien itu sama varchar, kita kasih 100 jam. Oh iya, sorry, ini harusnya begini. Nah, kurang satu tanda kurung. Maka saat kita gimana cara ngambil show tables, akan ada satu table di situ. Bagaimana kita cek di sini? Nah, ada satu table yaitu pasien. Pasien itu kita bisa cek struktur yang ada di pasien. Ada ID sebagai primary key dan auto increment ya. Ada nama pasien, jenis kelamin, penyakit pasien. Apakah kita bisa mengedit lagi di sini? Bisa, sangat bisa. Bisa di change data nih. Saya mau jenis kelaminnya, saya gunakan INT aja gitu. Bisa di sini. Change, tipenya T. Lalu kita bisa langsung save. INT. Nggak jadi kita
kita balikin ke varchar aja, kita balikin lagi. Nah, masih sampai di sana. Di atas ini akan ada yang namanya komen yang bisa kita gunakan di SQL sini. Sini sama, di sini pun bisa mengaplikkan ya, gitu kan. Show terus kita sudah ada di rumah sakit, kita bisa create dari sini, create table. Kita kita harus ke rumah sakit dulu apa, terus kita ke SQL di sini maksud saya. Nah, kita sudah di rumah sakit, bukan di table pasien. Kita akan create table. Kalau di SQL sini kita akan bisa diberi pilihan mau dengan tab bisa langsung masuk. Tapi kalau di CLI kita nggak bisa. Ya. Kalau kita di sini create, kita tab akan tambah terus. Oke, lanjut. Saya akan menambahkan untuk database selanjutnya. Jelas entity-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 6 entity dengan atributnya masing-masing. Maka saya akan menambahkannya dulu via CLI dan nah, kalau untuk di GUI sendiri, kita bisa terus lalu kita pilih. Oh, sorry. Oh, ada kucing. Oh iya. Nah, sudah jadi. Nah, akan ada namanya langsung di sini update administrator. Kita juga bisa lihat di sini ya, show tables. Maka ada administrator. Nah, baik, akan saya lanjutkan sampai ke yang selanjutnya. Oke, untuk sudah jadi ya. Sebentar saya cek kamera dulu. Oke, untuk tabel-tabel yang sudah saya klik sudah jadi. Kita ada punya 123, 1233 tabel sama ya 123 di admin. Nah, kita akan cek di sini. Kita coba refresh, maka akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akan ada 6 tabel yang kita sudah buat di CMD akan tertransfer juga. Lanjut, ini kita sudah buat semua dengan atribut-atributnya. Kita lanjut untuk mengisi yang di sini. Lanjutnya adalah untuk membuat relasi. Nah, kita akan membuat relasi tampilan tabel belum di relasi. Itu di mana kita masuk ke rumah sakit, lalu kita masuk ke desainer. Ini dia. Ini adalah tampilan dari tabel-tabel yang kita buat tadi. Kita urutkan sesuai dengan RD-nya. Jadi pasien sebelah sini, terus dokter di atasnya, dokter, dokter admin ada di gate. Nah, begitu ya. Dokter admin, scan.
pasien, dokter dan pasien. Ini bisa kita save dulu, jadikannya jadi rumah sakit. Jadi saat kita nanti keluar, kita keluar masuk ke struktur latar begitu. Terus kita balik lagi nih, kita mau balik lagi gitu kan. Kita mau balik lagi ke rumah sakit. Lalu kita lihat struk desainernya. Maka ini nggak akan berantakan. Ini nggak akan berantakan. Kita coba balik lagi dulu. Dan coba di sini. Nah, ya nggak akan berantakan. Sudah terbukti. Kita akan buat relasi bahwa kita di sini menyatakan bahwa kita harus membuat foreign key terlebih dahulu pada file-file yang menjadikan foreign key, yaitu dokter admin, foreign key-nya ID dokter dan ID admin. Dokter admin ini termasuk ID data kan sebagai primary. Di sini kita harus ID dokter dan ID adminnya buat menjadi primary key dengan cara kita centang lalu kita buat indeks. Nah, ini ada komennya. Alter table dokter admin jadi tabel yang kita ubah add index ke ID dokter sama ID admin. Maka ini dengan tanda kunci yang abu-abu ini sudah menjadi indeks. Bisa juga kita pilih indeks. Lanjut untuk daftar admin sudah selesai. Kita ke daftar. Koreanya adalah ID pasien dan ID admin. Kita balik ke rumah sakit. Apa tadi daftar ya? Kita daftar ID pasien dan ID admin. Bisa lewat more, text. Oke. Lalu sekali lagi more, text. Oke. Nah, sama aja. Yang terakhir adalah pasien dokter. ID dokter dan ID pasien. Bisa juga langsung gini, pasien dokter. Kalau kita buka strukturnya, ID dokter, ID pasien. ID dokter, ID pasien. Kita buat menjadi indeks. Oke, untuk pembuatan indeks kita selesai, pembuatan foreign key kita selesai. Bisa indeks terus kita setelah itu akan create relationship di sini akan memilih untuk muncul dialognya terus on delete cascade dan update cascade. Langsung kita praktekkan saja. Kita masuk ke rumah sakit lalu kita desain. Nah, nggak berantakan. Kita create relationship, kita pilih dulu reference key-nya. Reference key di sini itu adalah ID pasien yang primary ke forensic pasien. Berarti ID pasien primary ke on delete cascade dan akan ada garis. Lanjut ID dokter dengan ID dokter. ID dokter dengan ID dokter. Nanti kita buat seperti ini.
Nah, oke, sudah kelar ya. Di sini ID pasien, nomor ID pasien sudah tergabung. Ini begini seperti di gambar. Di gambar, kita gabung sama ini sama dengan yang ada di paduan. Gitu. Oke, lanjut kita data manipulation language atau DML. DML kita bisa insert, lalu ada select. Select ini banyak ya, ada select generator table, terus ada select fungsi aritmatika, string, select between, select by, order by, banyak ya. Lalu ada update dan delete. Kita akan coba semuanya, dan untuk varian di sini saya akan coba gabunginnya antara CLI dengan QI. Untuk pertama kita akan insert variable patient. Kalau di pasien sendiri kan kita bisa begini untuk melihat tabel pasien itu nggak ada apa-apanya gitu. Kita bisa insert into pasien, ID pasien, ya kan? Pertama kan mesti ID pasien, lalu alamat pasien, pasien, ini aja di paduan begitu juga, dan kita ketik values-nya ID pasien itu kita gunakan angka 1. Untuk yang pertama, pasien model adalah menurut paduan adalah Raja Pro Widodo ya. Dengan alamatnya ada di Jalan Pakis terus Jakarta. Lalu untuk jenis kelamin Pak Joko Widodo ini adalah 1, yaitu laki-laki. Kita add sorry, ada sedikit kesalahan di sini. Mau mesin match input terus. Kita bisa lihat kenapa seperti itu. Coba pasien. Sini ID pasien. Biar dia tidak ID pasien. ID pasien. Sama ya. Oke, saya sudah membuat sekitar ada 5 pasien ya. Kita cek di sini. Select bintang from pasien. Maka akan ada kelihatan pasien-pasien yang saya buat di sini. Di sini ada Pak Joko Widodo sampai dengan Mas Stanley ya. Semuanya lengkap. Cuma ada Bapak Joko Widodo dan Bapak Susilo yang nggak ada penyakitnya. Kita bisa edit ini dengan EGUI. Kita bisa refresh di sini. Maka di situ ada namanya Pak Susilo. Kita bisa edit. Kita beri dia Bapak ini penyakit sesuai patah. Kita bisa go ke Bapak Joko Widodo, kita kasih tidak. Sudah update, maka kita coba cek di sini dan dia sakit pilek, patah tulang, demam, TBC dan tipes. Semua sudah terupdate sesuai dan kita bisa lanjut ke paduan praktikum selanjutnya. Insert sudah, lalu kita bisa select
select from ini menampilkan semuanya, select bintang from pasien, lalu kita bisa ini sortir nama dan jenis kelamin aja dengan select nama pasien sama jenis kelamin from pasien. Nah, nama dan jenis kelamin kita bisa juga di sini kita ketikkan di sini select nama pasien, penyakit from pasien. Lalu kita bisa go dan tampilnya seperti ini. Nama dan penyakit yang akan tersortir. Lanjut kita select bersyarat. Select bersyarat itu perintah mengambil data dengan syarat tertentu. Select select dan di sini ada namanya work field di mana sama dengan nilainya. Di sini menunjukkan bahwa jenis kelaminnya 1. Coba select nama pasien, jenis kelamin, nom pasien, where jenis kelamin itu sama dengan 1. Ya, juga bisa cek sini ya, sama seperti yang tadi. Nanti select pasien, jenis kelamin, nom pasien, lalu where jenis kelamin sama dengan 2. Saya gunakan 2. Maka boom, ada Poppy dan Marlin. Dan di sini ada 1. Lanjut untuk select join antar table. Join antar table ini adalah kita akan membuat table pasien dengan table-table lain bisa join atas nama lain. Kita kan tadi sudah membuat nasi. Jadi ada data table yang terlihat dokter, pasien dokter, dan pasien. Dan Dokter Malik resmi hadir. Dokter Malik resmi hadir. Belum ada tanggal lahirnya, kita nggak isi. Nggak apa-apa. Lanjut kita isi adalah pasien dokter ya. Pasien dokter ini sendiri, pasien dokter ini sendiri kita tinggal isi aja. Nanti mereka akan tergabung dengan dokternya. Kita kan sudah punya 2 pasien dan dokter. Kita tinggal isi ID. Ya, nanti mereka akan tergabung. Bisa kita coba refresh dan sama masuk juga. Nah, selesainya deh gitu kita harus menyesuaikan. Kita bisa edit di sini. Dan ini
Jadi kita bisa lakukan seperti ini ya, resepnya sama. Bisa cek. Ini ada dua. Nah, kita sudah selesai membuat 3 tabel ini. Lalu kita harus gimana biar bisa join. Kalau 3 tabel ini kita input select pasien dari nama pasien, PD. PD itu adalah pasien dokter. Pasien dokter kita gunakan waktu periksa. Lalu PD pasien dokter lagi kita gunakan data resep. Lalu D nama dokter. Jadi kata di depannya itu adalah singkatannya untuk mempersingkat kita dan mempermudah kita untuk menulis. From pasien itu P, terus join ke pasien dokter PD, lalu PID pasien itu sama dengan di pasien dokter juga sama ID pasien. Lalu join dokter dan pasien dokter ID dokternya sama dengan dokter. Jadi Bapak Joko Widodo dan Bapak Susilo punya waktu periksa 11 menit dengan resep yang sama dengan nama dokter Ridwan dan Malik. Sesuai ya dengan untuk penggabungan tabel. Lalu lanjut, ini sama join antar table tapi ada tambahan WR di mana ID dokter dari dokter itu satu. Jadi yang akan ditampilkan di sini nanti hanya satu, dari mana ID dokternya itu satu. Semua aja. Lalu lanjut kita ke select fungsi matematika. Select fungsi matematika di sini ada 4 ya. Ada count, sum, min, sama max. Menghitung banyak baris, total jumlah, dan cari yang terendah dan tertinggi. Kita langsung terapkan di sini. Select fungsi matematikanya count ke ID pasien. Pasien. Nah, count itu mana banyaknya baris yang ada pada select from pasien. Berapa baris sih yang ada di ID pasien? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cocok. Lalu kita coba lagi. Select next ID pasien. Berapa sih next-nya dari ID pasien dengan data tinggi dari pasien tersebut, dan pasien 5 sesuai kan 5. Lalu kita lanjut untuk perusahaan matematika dengan function. Kita bisa kerjain satu dan sum jumlahnya 15. Jumlahin semua ada 15. Lanjut ada fungsi string. Fungsi string ada 3 ya. Left, right. Jadi mengambil data dari kiri. X-nya ini adalah nama kolomnya, N adalah jumlah karakternya. Langsung kita coba ya. Select from pasien. Kita pakai left. Alamat kita modifikasi sedikit. Nama pasien itu berapa angka? Ada 2 angka. Yang mana angkanya itu mengandung Joe. Dan ada satu itu Bapak Joko Widodo. Kalau kita gunakan ada satu itu Bapak Upi.
Nah, kalau kita tiga, gitu kan, tiga angka tapi kita masukkan cuma dua angka, nggak akan ada cocok. Kenapa gimana misalnya K-pop harus tulis popi semua, POP gitu. Jadi harus lengkap harusnya. Lalu kita coba dari right, kita sekarang coba dari right. Right berarti baca datanya dari kanan. Kita tulis di sini data kita ada 3 Jakarta ya. Kita coba cek alamat pasien. Right. Dan tetap nggak masuk. Karena di sini Jakartanya ya cuma ada besar gitu kan. Coba kalau Jakarta kita rubah menjadi 7 ya, total dari nama Jakarta itu sendiri. Nah, ada tiga-tiganya masuk. Jadi dari kanan yang masuk Jakarta ya dari kanan. Lalu kita bisa dari mid. Itu ada 3. Select from pasien. Where itu jenis kelamin utama kayak satu posisinya N adalah posisi ya. Nama kolom dan posisi kita select between itu adalah 2 nilai. Jadi kita menggunakan 2 nilai. Kita punya data komunikasi. Kalau ketinggalan, kita punya gini, kita bisa select from pasien di mana ID pasien itu between 1 dan 3. Nah, mungkin adalah 1, 2, dan 3. Semisal hanya 1 dan 2 ya 1 dan 2. Semisal 1 sampai 4, 1 dan 4. Semisal 3 sampai 5, 3 dan 5. 3 sampai 5. Kita lanjut select like. Select like ini kayak kita akan mencari dengan where like transaction. Sini ada satu data select from pasien where pasien itu like Bekasi. Kita cari lagi Bekasi yang unik. Bekasi. Dan ada satu yaitu Mbak Popi. Mbak Popi dari Bekasi dengan penyakit demam. Dan sebenarnya Mbak. Lanjut di sini adalah select order by. Order by itu kayak mengurutkan yaitu ASC dan itu menaik dan DSC untuk menurun. Kita bisa change sampai order by pasien itu ASC 1, 2, 3 ya sebenarnya untuk normalnya 2, 3 itu udah ASC gitu. Jadi kebalik kita juga bisa rubah ini menjadi nama pasien dan akan urut dari Susilo, Stanley dan nomor kita Joko Widodo. Lanjut group by. Group by ini kayak dia memanggil gitu. Jadi kita punya 2 orang cewek di sini.
select from pasien by jenis select from pasien. Nah, jenis kelamin sini ada dua, ada laki-laki dan perempuan yang diwakilkan dengan oleh Bapak Joko Widodo dan Prabowo. Lalu update di sini kita akan mengupdate yang ini. Kita akan mengupdate namanya Bapak Susilo. Ternyata Bapak Susilo ini berbeda dengan KTP-nya. Kita pasien, set pasien, pasien kita pilih double pasien, set nama pasien. Nah, kita akan sini Bapak Susilo, Bapak Susilo Bambang. Lalu di mana si ID pasien ini yang akan kita rubah itu sama dengan Bapak Susilo. Maka Bapak Susilo sekarang sudah punya nama yang lebih lengkap seperti ada pada identitas. Nah, Pak Joko Widodo dan Susilo Bambang. Dan kita untuk terakhir adalah fungsi delete. Di sini Mbak Opi itu sudah sembuh, maka kita bisa menghapus datanya si Mbak Popi dari rumah sakit. Dan pasien itu ID pasiennya itu kita arahkan ke Mbak Popi itu juga, maka Mbak Popi sudah hilang dari peradaban, dari daftar rumah sakit ini, dari RD yang kita buat. Dan untuk paduannya sudah selesai. Ke sini bab 3 gitu kan. Langkah-langkahnya sudah saya semua coba dan hasil praktiknya sudah ada. Dan kata penutup dari saya, terima kasih telah memperhatikan dan bisa menonton. Semoga untuk tutorial kali ini kita bisa mendapatkan hasil maksimal dan semua ilmu yang diberikan bisa bermanfaat untuk kita. Setiap hari saya pribadi merasa seperti tertantang dan selalu bertambah ilmunya ketika mempelajari hal-hal baru seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.